Amerika Serikat memperluas blokade atas kapal Iran di seluruh dunia untuk menekan ekonomi dan militer Iran di tengah perpanjangan gencatan senjata. Iran pun tak gentar dan mengklaim masih memiliki banyak stok rudal yang belum habis selama berperang melawan Amerika Serikat. Kita bahas bersama Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini Bakri, dan dosen internasional Institute for Islamic Studies, Kasim Muhammadi. Pak Kasim dan Bu Koni, selamat petang semua. Halo, selamat siang. Baik, saya ingin ke Bu Koni terlebih dahulu bahwa Amerika Serikat dan Israel sepakat untuk menekan ekonomi dan militer Iran. Apakah hal ini cukup efektif untuk membuat Iran gentar? Aduh, ini susah ya kalau dibilang gini. Karena gini, menurut saya kita ini dalam fase strategic pause sebenarnya yang terjadi sekarang. Jadi kalau saling propaganda terjadi itu sangat biasa lah. Intinya kita tuh mesti lihat bahwa ini tuh konflik ini tuh harus dipahami sebagai konflik yang episodik. Jadi dia tuh bagian dari rivalitas geopolitik dan kita akan ada terus nih. Mungkin tahun kemarin, tahun sekarang, besok juga akan lagi. Jadi intinya persepsinya ini yang mesti dibetulkan, bagaimana kita melihat Iran ini menjadi ancaman yang eksistensi buat Israel terus-terusan, dan disitulah akhirnya Amerika turun tangan. Nah, akhirnya gimana sekarang kita mesti lihatnya? Ini sekarang kita tuh peace informed tapi war in structure. Jadi kita bisa lihat ya, blokade masih terjadi, ketegangan terus terjadi, ya kan? Aktivitas militer seperti disampaikan barusan itu sangat meluas. Negosiasi walaupun kita mesti appreciate ya, Jared malam ini sudah terbang kalau nggak salah tadi pagi, ya kan? Tapi ini mengerikan kalau yang dianggap tekanannya kepada Iran, bukan cuma Iran yang tertekan, mesti dilihat ya. Kita kan selama ini bahasnya energi. 2.000 kapal sedang tertahan, 20.000 kru kalau nggak salah tertahan. Tapi kita mesti lihat ya, forum traffic kapal itu sangat turun ya, terutama untuk masalah juga pupuk. Itu sekitar minus 25% dari pupuk dunia sudah terguncang gara-gara ini. Kemudian petrokimia dan industri sudah terdampak, gangguan dari nafta, metanol, semua sudah terjadi. Dan juga bagaimana kita sekarang sudah melihat industri sudah masalah karena kenaikan biaya logistik, kenaikan biaya bahan baku impor. Jadi yang kita mesti sadari sekarang ini, kalau memang Amerika mau menyerang Iran, ya kan, semata menghancurkan ekonomi Iran, dia mesti ingat seluruh dunia bisa hancur gitu loh. Apalagi kalau kita bicara tentang ranjau tadi saya baru baca berita ya, ternyata ranjau yang ditinggalkan gitu kan, itu kalaupun sekarang perang berhenti hari ini untuk membersihkan ranjau di laut itu membersihkan sekitar 6 bulan. Jadi kalaupun hari ini perang itu berhenti, 6 bulan kapal-kapal nggak bisa selancar atau senormal seperti biasanya. Jadi memang Amerika juga kayaknya udah waktunya didorong untuk oleh seluruh dunia nih, maksud saya, untuk sebenarnya meyakini diri bahwa Iran tuh nggak bisa ditekan. Dia nggak akan bisa ditekan karena dia sudah mengambil sikap yang sudah jelas dari awal. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Kasim bahwa tentu ini bukan propaganda pertama, bukan ancaman pertama yang kemudian diberikan Amerika Serikat kepada Iran. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat Iran begitu percaya diri dalam perang ini? Apakah ada sokongan dana atau kekuatan militer tertentu, atau justru karena investasi 25 tahun di bidang pertahanan? Ya, kalau semua itu yang disebut Anda semuanya dijalankan Iran dan merupakan kekuatannya Iran itu, saya pikir kalau di top semua itu adalah kepercayaannya Iran, baik dari sisi masyarakat dan juga dari sisi militer dan pemerintahnya terhadap ajaran-ajaran Islam. Yani kalau untuk negara Iran itu bukan masalah perang biasa, itu masalah perang kepercayaan. Oleh karena itu, ya, Iran kalau mengenai masalah, contohnya masalah ekonomi atau blokade itu, pasti Iran sudah siapkan itu selama 47 tahun yang lalu itu. Iran sudah belajar pelajarannya bagaimana mengakali blokade atau embargo itu. Sudah kami ini tahu bagaimana kita bisa mengatasi itu satu. Kedua, kalau masalah ekspor impornya Iran itu bukan hanya dari Selat Hormuz atau Teluk Persia, tapi Iran itu luas sekali perbatasannya, banyak sekali, 8.015 kilometer perbatasannya Iran, dan lebih daripada 10 negara adalah tetanganya Iran, termasuk Rusia, Turkmenistan, Azerbaijan, Irak. Dan contohnya kalau ekspornya Iran, yang maksimal ekspornya Iran itu ke Irak, ya, dan Irak itu, Iran ada perbatasan darat dari sama Irak.
Oleh karena itu ya pasti itu akan membuat problem untuk kami ini, tapi tidak problem yang begitu susah untuk diatasi. Dan bahkan sampai sekarang berdasarkan laporan yang dicatat di jurnal-jurnal Amerika Serikat sendiri, Iran sampai sekarang hampir 40 kapal sudah lewat dari Selat Hormuz itu walaupun beradanya blokade itu. Oleh karena itu nampaknya tidak merugikan Iran begitu blokade itu atau ancaman-ancaman macam itu. Tapi sebaliknya itu merugikan pihak yang lain yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Oke, tentu pertanyaannya ketika memang perang akan berlanjut usai gencatan senjata, pertanyaannya siapa yang kemudian akan lebih kuat, Amerika Serikat atau Iran? Tapi tahan dulu Bu Kony dan Pak Kasim, kita akan lanjutkan dialog di Kompas Petang, usai jeda tetaplah bersama. Kita lanjutkan dialog di Kompas Petang terkait dengan ancaman Israel dan Amerika Serikat kepada Iran. Saya ingin ke Bu Kony bahwa gencatan senjata ini sudah beberapa waktu berjalan. Kalau kita petakan dari segi militer, siapa yang lebih kuat saat ini, Iran atau Amerika Serikat? Kalau lihat dari militer, ini sekarang susah ya. Semua orang akan bilang mereka paling kuat. Tapi yang mesti kita hargai, kita coba lihat Iran. Dalam hitungan normal, ini Amerika kan nomor 1 di dunia, nih, negara nomor 1, very powerful one. Kenapa bisa bertahan sekian lama dari Februari sampai sekarang? Artinya Iran itu juga nggak main-main. Dia sudah seperti tadi disampaikan, sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Senjata pun rudal-rudal menurut Iran, itu diklaim Iran belum keluar. Jadi tantangan ke depan itu sepertinya Iran nggak akan sama sekali ditantang apapun yang akan mundur. Nah, yang saya mau balik sedikit ke arah Amerika Serikat. Saya rasa Amerika Serikat juga harus mengukur ya. Lama-lama nih dunia juga akan marah semuanya, bukan saja kepada aspek Hormuz. Karena dampaknya sudah meluas. Tadi saya sudah sampaikan beberapa yang terkait Hormuz. Tapi apakah ada yang sadar sekarang bahwa ke ruang-ruang udara pun sudah mulai bermasalah, penerbangan banyak yang di reroute, banyak area penerbangan misalnya Cina ditutup sementara ini dan itu. Jadi intinya doktrin militer Amerika yang ingin menguasai semua selat-selat itu mesti kayaknya direvisi. Karena ini kan dalam buku putih pertahanan Amerika yang terakhir itu menyampaikan dia ingin menguasai choke point, ya kan? Artinya apa? Kita perhatikan 2025 dia sedang Panama, ya kan? Sekarang Hormuz. Yang saya khawatirkan, ya kan? Apalagi dengan kapal perang sudah melewati Malaka, saya nggak bilang bahwa kapal perang tidak boleh melewati Malaka. Tapi yang saya mau bilang adalah dengan adanya kenaikan derajat lewatnya kapal perang di Malaka ataupun dimintanya overflight blanket, itu menyatakan bahwa jangan sampai nih Malaka pun juga akan menjadi target Amerika Serikat. Apalagi tadi pada saat pembukaan disampaikan bahwa pernyataan Menteri Perang Amerika, kemanapun kapal Iran itu akan dikejar. Nah, jadi yang mau saya bilang bahwa sekarang itu siapa yang lebih kuat atau apa itu susah disampaikan ya, karena semua aspek akan bergerak. Yang mau saya lihat lebih kepada implikasinya untuk ke global south itu apa, terutama ke Indonesia sendiri, karena kita itu harusnya mendorong diplomasi preventif, itu sudah harus dilakukan. Bagaimanapun kita sudah harus mengedepankan negara-negara global south yang akan terdampak sangat, mendorong gerakan baru non-alignment movement 02 misalnya. Itu bagaimana kita juga membuat ketahanan energi untuk regional. Karena kalau saya bilang ini agak mengerikan nih, eskalasi dari Hormuz bisa ke Laut Cina Selatan dengan statement kita yang agak aneh kemarin itu beberapa waktu lalu pejabat kita yang sekarang dibahas di Singapura dan di Malaysia, itu bisa menjadi trigger untuk terjadinya eskalasi di tempat lain. Baik. Nah, artinya yang saya sampaikan adalah posisi netral aktif kita tuh betul-betul harus menghindari pelebaran dan pendalaman dengan militer Amerika ataupun dengan negara barat. Baik, saya ingin ke Pak Kasim bahwa kita tahu dalam beberapa waktu kebelakang Iran juga sempat memamerkan rudal kepada rakyatnya sendiri. Apakah ini sebagai simbol bahwa Iran memang siap untuk berperang atau justru mencari relawan untuk mendukung mereka saat melakukan perang? Iya, Iran sudah umumkan bahwa kalau kapasitas untuk menyerang lagi agresor itu Israel ataupun Amerika, sudah siap kami ini untuk membalas kalau ada serangan lagi. Dan tetap kalau di masa gencatan senjata itu Iran setiap hari itu minimalnya yang diumumkan bukan dari pihak Iran tapi dari luar, minimalnya 400 drone itu dibuat di bawah tanah Iran. Dan kalau rudal-rudalnya juga ada sebagian yang belum diumumkan, yang belum diguna bahkan, dan akan diguna kalau ada kalau diperlukan. Oleh karena itu, kenapa itu diperlihatkan di jalan-jalan? Karena setiap malam, sebagaimana yang diketahui pemirsa terhormat, setiap malam selama 50
malam terakhir itu warga Iran itu turun ke jalan-jalan untuk mendukung pemerintah, mendukung militer, dan itu nampaknya satu apresiasi atau tindak apresiasi dari militer. Mereka juga turun ke jalan untuk memperlihatkan persiapan mereka untuk membela dari rakyat Iran itu. Ya. Oke, artinya itu juga sebagai simbol bahwa pemerintah ataupun militer Iran ini menunjukkan kekuatannya pada saat berperang melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Saya ingin ke Bu Kony lagi, bahwa tadi Anda sempat menyebutkan Amerika ini dalam tanda kutip semacam menyikut negara-negara lain ataupun sektor-sektor yang membuat negara-negara lain marah. Saya ingin tanyakan klaim Amerika Serikat yang mengatakan bahwa blokade yang dilakukan kepada Iran, ini kerugian yang dialami Iran mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8,9 triliun rupiah per hari. Ini informasi yang valid, Bu Kony? Kalau valid enggaknya, sekali lagi dalam era sekarang itu sudah perang propaganda, ya kan? Itu saya nggak bisa nyatakan itu valid atau tidak. Tapi yang mau saya simpulkan begini, kalau ini adalah kemenangan, kalau Amerika merasa dia dengan pernyataan itu dia menang taktis, serangannya sudah berhasil, ekonomi Iran terganggu, ya kan? Suffering sampai 8,9 triliun per hari. Apapun itu, Amerika harus sadar ini tuh harganya mahal karena dia akan terjadi inflasi dalam negeri dia. Kemudian dia akan menganggap negara-negara normal ini akan menganggap dia jadi agresor. Karena tadi pernyataannya misalnya menhannya dia atau menteri perang dia bahwa dia akan mengejar kapal Iran atau yang berhubungan dengan Iran kemanapun di seluruh dunia, ini menunjukkan dunia ada berjalan sangat tidak normal, dan ini nggak bisa pasti negara-negara lain akan diam terus. Pada hitungannya pasti kita akan bergerak berbalik, malahan bertanya kepada Amerika Serikat atas egonya itu kenapa semua di seluruh dunia suffer. Utamanya yang mau saya bilang di sini adalah Asia, karena ya kita bisa lihat tetangga kita Cina saja itu tergantung sampai 80% kan. Jadi berat dia di sana. Baik, saya ingin ke Pak Kasim, bahwa tadi Anda menyebutkan pameran rudal di Iran ini menunjukkan kekuatan tempur Iran. Tapi pertanyaannya adalah, jika memang perang terus berlanjut dan Iran siap bertempur, apakah betul ada sokongan dana dari negara lain atau mungkin dukungan militer dari negara lain? Iya, sampai sekarang Iran belum meminta kepada negara apapun saja untuk dibantu, dan Iran alhamdulillah nampaknya sudah siapkan dirinya selama 40 tahun yang lalu untuk perang ini. Ini perang terakhirnya Iran, itu bukan hanya pernyataannya militer Iran, tapi warga Iran juga mereka bilang bahwa kami ini tidak mau perang lagi, tidak mau diserang lagi, Anda itu harus dihabiskan ancaman macam itu. Dan oleh karena itu, ya pasti Iran sudah siapkan dirinya untuk perang macam ini, bukan perang sama satu negara yang lemah, tapi dengan superpower Amerika dan Israel itu. Oleh karena itu, ya pasti Iran itu sekarang ini sangat siap, dan juga bahkan mengenai masalah blokade itu, Iran tidak diam saja. Sampai sekarang beberapa kapal yang berkaitan ada hubungannya dengan Amerika Serikat atau Israel disita Iran ataupun sekutu Iran. Hari kemarin itu kita dapat informasi bahwa dari Babul Mandab juga ada serangan ke satu kapal tanker yang berhubungan Amerika Serikat dan disita oleh Somalia. Yani bukan itu hanya Iran, tapi sekutu-sekutunya Iran itu juga ada, bahkan sebagian yang belum muncul, sebagaimana yang dikatakan oleh Yaman, mereka belum aktifkan serangan mereka terhadap agresor itu atau terhadap Amerika Serikat. Oleh karena itu, Iran itu juga bukan hanya masalah persenjataan yang sudah siapkan, tapi secara strategis juga ada sebagian kartu yang belum dimain oleh Iran, dan kalau ada diperlukan pasti itu akan dimainkan juga. Oke, karena kita masih memiliki waktu, saya ingin tanyakan lagi ke Pak Kasim bahwa Amerika Serikat melakukan blokade kepada Iran, apakah ini berdampak pada stok minyak Iran yang seharusnya dikeluarkan, dan apakah berdampak secara langsung kepada ekonomi Iran? Ya, sebagaimana yang saya tadi katakan, pasti itu ada tekanan kepada ekonomi Iran, tapi tidak begitu banyak ya, karena Iran itu sudah tercoba bagaimana mengakali blokade atau macam embargo itu. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Kony. Apakah Anda sepakat dengan pernyataan dari Pak Kasim bahwa betul ada dampak ekonomi kepada Iran, tapi tidak terlalu signifikan terkait dengan blokade yang dilakukan Amerika Serikat?
Mungkin tidak signifikan, tapi sekali lagi ini kita harus menghitung betul berapa lama ini akan berjalan ya. Karena sekali lagi kita nggak bisa biarkan ini terlalu suffering. Saya sampaikan tadi, kalau makin lama dunia sudah makin terjepit. Dan sekarang saya mau sampaikan adalah harusnya kita sudah masuk, siapapun yang mendorong ya, tapi sudah harus ada inisiasi forum darurat global South, terutamanya bagaimana Iran, negara Teluk, dan India, Brasil, Afrika Selatan sudah harus bicara. Karena ini kan kita masih diam nih sebenarnya, tapi kalau kita lihat terdampak sudah mulai sangat terdampak. Kemudian bagaimana Hormuz Stabilization Initiative itu udah mesti dimulai. Yang pasti juga strategic hedging. Bagaimana sekarang BRIC Plus juga kan, dan diversifikasi energi regional, bukan lagi nasional. Diversifikasi energi regional sudah harus dibangun. Karena kalau enggak, kita bisa lihat ini ada perkiraan intelijen. Ini sampai Juli saja itu paling cepat tuh Juli ini selesai. Dalam posisi sekarang ya, dalam posisi seperti sekarang. Tapi eskalasi bisa meningkat bisa sangat cepat. Nah, intinya kalau sampai Juli kan skenario resiko kita udah mesti hitung dari fiskal, dari segala macam tadi logistik yang tertahan, dampaknya kepada industri dan lain seterusnya. Jadi memang sudah harus lahir posisi-posisi yang jelas. Sekarang juga kita bersuara terhadap Amerika untuk sadar bahwa Iran nggak akan mungkin mundur. Tadi dinyatakan kok dia nggak akan pernah mundur, dan ini kalau perlu perang terakhir, artinya akhirnya perang bubat ya, perang habis-habisan pun masyarakat Iran sudah siap. Nah, kan nggak bisa dunia berhenti dan cuma hanya menyaksikan, hanya report tiap saat. Tapi bagaimana kita mengambil inisiatif, terutama saya berharap negara-negara non-alignment movement untuk bikin gerakan non-blok 02 segera dan tidak bisa ditunda. Oke, bahwa analisa dari Bukoni Bakri menyebut tidak menutup kemungkinan perang ini paling tidak masih berjalan hingga pertengahan tahun. Saya ingin ke Pak Kasim, apakah ada himbauan mungkin ataupun semacam informasi yang diberikan oleh pemerintah Iran kepada warganya untuk bersiap perang hingga tenggat waktu tertentu, Pak Kasim? Berdasarkan informasi yang biasanya kita dapat dari TV resmi Iran itu tidak ada waktu tertentu untuk diakhiri perang itu, dan bahkan itu masyarakat yang mendorong pemerintah dan militer Iran untuk melanjutkan peperangan itu, sehingga kita bisa pastikan, karena selama 9 bulan yang lalu itu kita 2 kali diserang. Oleh karena itu kalau masyarakat Iran itu tidak mau diserang lagi, kalau itu artinya kita harus melanjutkan perang untuk tahu saya mungkin beberapa bulan lagi, tidak masalah, lanjutkan lagi perang itu, sehingga kita bisa pastikan kita tidak ada ancaman lagi dan tidak ada serangan lagi kepada masyarakat Iran. Oleh karena itu masyarakat Iran itu mereka sangat siap untuk melanjutkan peperangan itu sehingga bisa dipastikan keamanan rakyat Iran. Oke, saya ingin ke Bukoni bahwa tadi Anda sudah menyebutkan beberapa kali bahwa dunia ini harus bergerak untuk kemudian menekan eskalasi yang ada di Timur Tengah. Tapi pertanyaannya, siapa yang mampu menekan agar eskalasi perang di Timur Tengah ini tidak semakin parah? Mungkin gini ya, kalau masalah menekan, kita bisa bersuara itu dimanapun. Tapi yang kita harus sadarkan sekarang adalah egoisme dari Amerika Serikat tadi, terutama, dan doktrinnya akhirnya tadi pada saat kita semua mendengar ya, itu pernyataan bahwa akan mengejar kapal Iran di seluruh dunia. Itu pernyataan yang paling bahaya dalam aspek diplomasi. Jadi bagaimana di negara yang sekarang, negara seperti sekarang dalam situasi global ada ancaman seperti itu kepada negara yang berdaulat. Nah, tapi begini, dari tadi kita kan bicara ngerinya ya. Saya mau tarik kepada perhargaan kita sekarang kepada Wiskov dan Kushner yang sedang menuju Pakistan. Intinya mereka tuh harus sadar bahwa Iran ini hanya bergerak di 3 jalur sekaligus. Pertama, diplomasi, dia pakai terus di Pakistan, makanya Menlu sudah di sana, Menlu Iran. Kemudian tekanan militer lewat blokade global Amerika sudah sedang terjadi terus. Dan bagaimana eskalasi regional yang tadi disampaikan, sel tidur tuh belum bangun semua. Jadi kalau sel tidur bangun semua, akan pecahlah kawasan itu, termasuk negara Teluk. Jadi kita juga mesti hargai sekarang ini dengan pernyataannya Gedung Putih, Caroline Levitt bilang bahwa Iran sudah mau berbicara, dan ternyata juga Menteri Perang siap anytime berangkat menyusul Kushner. Saya berharap akhirnya Amerika sadar bahwa ini nggak bisa Iran dibeginikan terus. Jadi Iran tuh nggak bisa mau dan nggak akan mau dia dipres terus dengan kunjungan delegasi agak besar ya, tadi saya lupa namanya, tapi ini delegasi agak besar ke Pakistan. Menurut saya Amerika sudah mau duduk dan lebih berpikir ulang untuk main terus-terusan gaya keras di Iran. Saya rasa Amerika juga sudah mulai kehilangan udah mulai kehilangan confidence nih, sampai soalnya sampai kapan ini akan berlaku begini terus. Oke, saya ingin ke Pak Kasim bahwa tadi Anda menyebutkan Iran ini nampaknya tetap siap untuk berperang, tetapi pertanyaannya, apakah Iran juga ingin melakukan negosiasi kedua dengan Amerika Serikat?
Iya, kalau prioritas kami ini adalah negosiasi atau perundingan sama negara lain, tapi pasti itu harus ada syarat-syaratnya, harus ada apa apa lampangan untuk negosiasi. Kalau kamu mau negosiasi sama satu negara yang dia mau mendikte pernyataannya, keinginannya, tuntunan-tuntunannya dia kepada kamu, pasti itu bukan perundingan atau negosiasi. Dan nampaknya kalau sampai sekarang dari sejarahnya negosiasi Amerika Serikat sama Iran sendiri dan sama negara-negara lain, biasanya mereka mau mendikte, tidak mereka mau menghormati hak-hak asli negara-negara lain. Oleh karena itu kalau Iran pasti mau itu, tapi tidak percaya dan tidak harap bahwa itu dijadikan, dan bahkan kalau itu dijadikan macam kali kemarin ya, dijadikan kesepakatan sama Amerika Serikat tapi dibatalin oleh Trump ya. Oleh karena itu kami ini tidak pasti atau tidak harap bahwa itu akan berjalan. Oleh karena itu yang kami sekarang mau, masyarakat Iran itu mau adalah jaminan nyata, bukan jaminan yang atas kertas, tapi jaminan nyata. Dan sekarang nampaknya kalau Selat Hormuz itu merupakan jaminan nyatanya yang paling bagus untuk Iran. Oke, tentu kita berharap bahwa pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat yang informasinya membahas soal proposal terkait dengan negosiasi ini akan berjalan lancar agar deeskalasi terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Ibu Qaunir Hakundini Bakri dan juga Bapak Kasim Muhammadi telah bergabung di Kompas Petang.